Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Febriansyah dari Sistem Informasi kelas. Nah, di sini saya akan menyampaikan hasil review materi mengenai Sistem Informasi Manajemen atau biasa disingkat SIM. Materi ini terdiri dari 260 slide yang membahas berbagai konsep penting, mulai dari dasar sistem informasi hingga penerapannya. Nah, pada bagian awal materi ini, dijelaskan mengenai konsep dasar sistem, merupakan sekumpulan komponen yang saling berhubungan dan kerjasama untuk mencapai suatu tujuan tertentu dalam sebuah sistem. Terdapat beberapa unsur penting seperti input, proses, data sistem, lingkungan sistem, serta tujuan yang ingin dicapai hingga sistem dapat dibedakan menjadi beberapa jenis seperti sistem terbuka dan tertutup, sehingga fisik dan abstrak, serta sistem ilmiah dan sistem buatan manusia, seperti itu. Terus selanjutnya ada materi membahas tentang sistem komputer. Sistem komputer ini terdiri dari tiga komponen utama, yaitu ada hardware, software, dan firmware. Nah, firmware itu merupakan perangkat yang dapat dilihat secara fisik seperti monitor, keyboard, dan juga CPU. Terus ada software, adalah perangkat lunak yang berfungsi memberikan instruksi kepada komputer, sedangkan firmware itu bahkan manusia yang mengoperasikan dan mengembalikan struktur tersebut. Nah, ketiga komponen ini harus bekerja secara terpadu agar komputer dapat berjalan dengan baik sesuai dengan fungsinya, seperti itu. Terus materi berikutnya ini membahas mengenai informasi. Nah, informasi adalah merupakan data yang dapat diolah sehingga memiliki arti dan dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Informasi yang baik harus memiliki beberapa karakteristik, yaitu akurat, relevan, tepat waktu, hingga mudah dipahami. Informasi yang berkualitas akan menghasilkan organisasi dan menentukan kebijakan dan strategi yang tepat. Terus selain informasi ini, materi juga ini membahas mengenai data dan juga database. Merupakan, nah, data ini merupakan fakta-fakta mentah menjadi informasi yang belum diolah. Sebagai proses, data akan berubah menjadi informasi yang berguna untuk menyimpan data dalam jumlah besar menggunakan database atau basis data. Pengelolaan database dilakukan menggunakan DBMS atau Database Management System yang berfungsi menyimpan, mengatur, dan mengamankan data agar mudah diakses ketika dibutuhkan. Selanjutnya dibahas mengenai sistem informasi. Sistem informasi ini merupakan kombinasi antara manusia, perangkat keras, perangkat lunak, jaringan komunikasi, data, dan prosedur yang digunakan untuk mengumpulkan, mengolah, menyimpan, serta menyebarkan informasi. Sistem informasi berguna membantu organisasi dalam menjalankan operasional sehari-hari dan mendukung pengambilan keputusan manajemen. Terus materi kemudian menjelaskan komponen-komponen informasi yang terdiri dari input, model, output, teknologi, basis data, kontrol, dan kontrol. Nah, input merupakan data yang dimasukkan ke dalam sistem model atau proses pengolahan data. Setelah itu, output merupakan hasil pengolahan berupa informasi. Teknologi ini mencakup perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan. Basis data berfungsi sebagai penyimpanan data, sedangkan kontrol digunakan untuk menjaga keamanan dan keakuratan sistem. Pada bagian berikutnya dijelaskan juga mengenai sistem informasi manajemen atau SIM. Sistem informasi manajemen ini menghasilkan informasi untuk membantu manajemen dalam melakukan perencanaan, pengendalian, koordinasi, serta serta melakukan perancangan.
serta mengambil keputusan. SIM memiliki peran yang sangat penting karena dapat menyediakan informasi yang cepat, tepat, dan akurat bagi para manajer. Nah, materi juga menjelaskan fungsi-fungsi manajemen. Fungsi-fungsi manajemen itu yang dikemukakan oleh Harry Firewall, yaitu planning, organizing, staffing, actuating, dan controlling. Planning berarti perencanaan, organizing berarti pengorganisasian, terus staffing adalah pengelolaan sumber daya manusia, dan actualing merupakan pelaksanaan kegiatan, serta controlling merupakan proses pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan. Setelah itu dijelaskan pula tingkatan manajemen dalam organisasi. Tingkatan itu terdiri dari manajemen puncak atau top manajemen, terus manajemen menengah atau middle management, dan manajemen operasional atau low management. Masing-masing tingkatan membutuhkan jenis informasi yang berbeda sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Materi kemudian membahas peran manajer menurut Mix Break. Peran tersebut dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu peran interpersonal, peran informasional, dan peran pengambilan keputusan. Dalam peran interpersonal, manajemen bertugas menjalin hubungan dengan pihak lain. Dalam peran informasi manajemen, manajer bertanggung jawab mengolah informasi, sedangkan dalam peran pengambilan keputusan, manajer harus menentukan tindakan yang tepat berdasarkan informasi yang tersedia. Bagian selanjutnya menjelaskan mengenai penggunaan sistem informasi dalam dunia bisnis. Sistem informasi digunakan untuk mendukung kegiatan operasional perusahaan, membantu proses pengambilan keputusan, serta menciptakan keunggulan kompetitif. Serta adanya sistem informasi, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi kerja, mempercepat proses bisnis, dan memberikan pelayanan yang baik kepada pelanggan. Materi ini juga membahas tentang profesi-profesi di bidang sistem informasi. Beberapa profesi yang dijelaskan antara lain programmer, sistem analis, database administrator, network administrator, web developer, dan IT manager. Setiap profesi memiliki tugas dan tanggung jawabnya masing-masing dalam mengembangkan serta pengelolaan sistem informasi. Selanjutnya, materi memasuki pembahasan mengenai pengembangan sistem informasi. Pengembangan sistem dilakukan ketika sistem lama tidak lagi mampu memenuhi kebutuhan sistem. Salah satu metode yang digunakan dalam pengambilan sistem adalah System Development Life Cycle atau SDLC. SDLC terdiri dari beberapa tahapan perencanaan sistem: analisis sistem, perencanaan sistem, implementasi sistem, dan pemeliharaan sistem. Pada tahapan perencanaan, melakukan identifikasi kebutuhan organisasi. Tahap analisis tujuan mempelajari masalah yang ada. Tahap perencanaan digunakan untuk membuat desain sistem baru. Tahap implementasi merupakan proses penerapan sistem. Sedangkan tahap pemeliharaan dilakukan untuk menjaga agar sistem dapat berjalan dengan baik. Nah, dalam materi ini juga dijelaskan beberapa alat bantu yang digunakan dalam pengembangan sistem, seperti data flow diagram atau DFD, terus ada entry relationship diagram atau ERD, serta normalisasi database. DFD digunakan untuk menggambarkan aliran data dalam sistem. ERD ini digunakan untuk menggambarkan hubungan antar entitas serta database, sedangkan normalisasi bertujuan mengurangi redundansi data dan meningkatkan efisiensi penyimpanan. Bagian berikutnya membahas contoh penerapan sistem informasi seperti pengkajian sistem informasi hotel dan sistem informasi apotek. Melalui contoh-contoh tersebut, mahasiswa dapat memahami bagaimana teori
Sistem informasi diterapkan dalam dunia nyata. Materi kemudian membahas keamanan sistem informasi. Keamanan sistem informasi ini menjadi aspek yang sangat penting karena informasi merupakan aset berharga bagi organisasi. Nah, tujuan utama keamanan informasi ini adalah menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data. Nah, kerahasiaan ini berarti informasi hanya dapat diakses oleh pihak yang berwenang. Sedangkan integritas berarti informasi harus tepat, akurat, dan tidak mengalami perubahan yang tidak sah. Terus ketersediaan berarti informasi dapat diakses ketika dibutuhkan. Dalam materi ini dijelaskan berbagai ancaman terhadap sistem informasi seperti virus komputer, malware, pencurian data, hacking, dan bencana alam. Untuk mengatasi ancaman tersebut diperlukan strategi pengamanan yang baik. Terus materi ini juga menjelaskan berbagai mengenai contingency planning, emergency plan, backup plan, recovery plan, hot site, dan cold site. Nah, backup plan ini dilakukan untuk menyimpan salinan data sebagai cadangan apabila terjadi kerusakan sistem. Recovery plan digunakan untuk memulihkan sistem setelah terjadi gangguan. Sedangkan website dan cloud set ini merupakan lokasi cadangan dan digunakan ketika pusat data utama mengalami masalah. Selanjutnya dibahas mengenai Executive Information System atau EIS. EIS merupakan sistem informasi yang dirancang khusus untuk membantu para eksekutif dalam memperoleh informasi strategis. Sistem ini menyajikan informasi dalam bentuk yang mudah dipahami, seperti grafik, tabel, dan dashboard. EIS atau S ini memiliki manfaat yang besar karena dapat membantu pemimpin perusahaan dalam mengambil keputusan strategis secara tepat dan tepat. Dengan adanya atau EIS, eksekutif dapat memantau kondisi organisasi secara real time dan melakukan tindakan yang dapat dilakukan apabila terjadi masalah. Nah, pada bagian berikutnya dijelaskan mengenai Planning Information System atau sistem informasi pemasaran. Sistem ini digunakan untuk mengumpulkan mengolah informasi yang berkaitan dengan kegiatan pemasaran perusahaan. Informasi pemasaran dapat berasal dari pelanggan, pesaing, lingkungan bisnis maupun hasil riset dasar. Strategi pemasaran menetapkan harga produk, melakukan promosi, dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Dari kemudian membahas Manufacturing Information System atau sistem informasi manufaktur. Sistem ini digunakan mendukung kegiatan produksi dalam perusahaan manufaktur. Sistem informasi manufaktur ini membantu perusahaan dalam mengelola kesediaan bahan baku, mengendalikan proses produksi, mengaturkan jadwal kerja, serta mengawasi kualitas produk. Dalam materi ini juga dijelaskan dan dibahas konsep Total Quality Management atau TQM yang menekankan pentingnya kualitas dalam setiap proses produksi. Selain itu juga dijelaskan mengenai Computer Integrated Manufacturing atau CIM yang mengintegrasikan berbagai teknologi komputer dalam proses manufaktur. Dalam CIM, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi produksi, mengurangi biaya operasional, dan meningkatkan kualitas produksi. Pada bagian akhir materi dibahas mengenai perubahan organisasi akibat perkembangan teknologi informasi. Implementasi informasi baru sering kali menimbulkan resistensi atau penolakan dari pengguna. Oleh karena itu diperlukan manajemen perubahan yang baik. Nah,
Materi menjelaskan model perusahaan yang dikemukakan oleh Kurt Lewin yang terdiri dari 3 tahap, yaitu unphrasing, moving, dan rephrasing. Tahap unphrasing tujuannya menyiapkan organisasi untuk berubah. Terus tahap moving merupakan proses penerusan perubahan, sedangkan tahap refreshing digunakan untuk menyetabilkan kondisi setelah perubahan diterapkan. Terus menurut saya ini, materi sistem informasi ini sangat lengkap karena tidak hanya membahas teori dasar mengenai sistem dan informasi, tetapi juga menjelaskan penerapan sistem informasi dalam berbagai bidang bisnis. Materi ini memberikan pemahaman bahwa sistem informasi merupakan aset strategis yang harus dikelola dengan baik agar organisasi maupun pengambilan keputusannya tepat dan meningkatkan daya saing. Dari keseluruhan materi ini dapat disimpulkan bahwa sistem informasi manajemen merupakan kombinasi antara manusia, teknologi, data, dan prosedur yang digunakan untuk menghasilkan informasi berkualitas bagi organisasi. Dengan adanya sistem informasi yang baik, organisasi dapat meningkatkan efektivitas, efisiensi, keamanan data, serta kualitas pengambilan keputusan. Demikian hasil review materi sistem informasi manajemen yang dapat saya lakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.